Selamat malam di Pro 86 Selidik Kasus Neti bersama editor kita Imam. Untuk saat ini kita berkesempatan bertemu dan berdialog di Kupas Tuntas di Selidik Kasus bersama Bro Haris yang tentunya aktivis untuk tanah-tanah, dan juga Pak Surbakti, juga Pak Sembiring. Kita berposisi di Simalingkar A yang kita lihat dan kita pantau selalu ada konflik untuk pertanahan, karena di Medan ini atau di Sumut tentunya itu tidak asing lagi, dan mereka berseteru atau memperjuangkan hak itu dengan jerih payah dan berjuang. Intinya, apakah PTPN 2 ataupun PTPN itu setara, sejajar, ataukah mereka memang yang berhak atas tanah-tanah negara ini? Selamat malam Mas Haris. Ya, selamat malam Mbak. Gimana kabarnya? Sehat Mbak, Sehat. kita semua tetap semangat sehat. juga ya, Tetap Pak Sembiring, semangat, Pak Surbakti. Sekarang nih kita dari Pak Surbakti dulu ya Pak. Pak Surbakti, gimana untuk Simalingkar A ini, pertanahan dan petani-petaninya? Ya, saya sendiri, nama saya Effendi Surbakti. Memang benar kelahiran di Simalingkar dan di lahan yang memang kami sedang duduki. Saya kelahiran tahun 70, memang lahir di Bekala ini, dan sampai saat ini kami memang terus bertahan untuk menduduki lahan yang turun-temurun dari orang tua kami. Sejak mulai tahun 1951. Penduduk asli. Penduduk asli. Saya sebagai ahli waris daripada orang tua saya. Dan kami cukup merasakan tertindas oleh pihak PTPN karena lahan orang tua kami sejak mulai tahun 51 sampai saat ini terus diklaim oleh PTPN 2. Jadi kami sangat bermohon kepada pemerintahan, terlebih-lebih zaman Orde Bapak Jokowi, bantulah kami agar kiranya selesai konflik agraria di daerah kami, Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu. Terima kasih. Ya, untuk gimana dengan Pak Sembiring selanjutnya, harapan-harapannya? Terima kasih. Perlu diketahui kami berjuang sejak tahun 1999, di mana pada saat itu pun Polri turun ke lapangan untuk mengintimidasi petani. Jadi kami pun terpecah itu, dan terus sampai saat ini. Terakhir kemarin 2017 terjadi evakuasi besar-besaran oleh aparat Polri kepada petani, di mana tanaman yang sudah ditanami itu disorong tanpa ada surat pemberitahuan sebelumnya. Jadi inilah saatnya kami Serikat Petani Simalingkar bersatu untuk memperjuangkan dan menuntut hak kami kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, agar restribusi tanah diberikan kepada rakyat, khususnya Serikat Petani Simalingkar Bersatu Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, dan Kabupaten Deli Serdang, dan juga kepada semua petani-petani yang ada di Deli Serdang yang saat ini juga masih berjuang dan masih ada yang diintimidasi. Harapan kami kepada Jokowi, kasus konflik agraria di Sumatera Utara, khususnya Deli Serdang, diselesaikan dengan sebijaksananya, dengan pro kepada petani, bukan pro kepada pemilik modal. Terima kasih.
Jadi itulah dari Bapak Subakti juga Bapak Sembiring, harapan kepada pemerintah pusat terutama pemerintah daerah. Sepertinya setiap orasi-orasi mereka turun, pemerintah daerah ini tutup mata, tutup telinga. Jadi apa fungsi pemerintah daerah Sumatera Utara dengan adanya beberapa orasi, terutama masalah hak-hak petani di Sumatera Utara? Kemungkinan mereka akan ada pergerakan-pergerakan. Sekarang kita akan komunikasi, wawancara, kupas, tuntas, lugas. Gimana Mas Haris? Ya, terima kasih Mbak Neti ya dari media Selidik Kasus ya, dari media Selidik Kasus. Terima kasih banyak pada kesempatan malam hari ini kebetulan hadir, dan kebetulan juga Mbak bisa lihat di belakang kita banyak caping yang ini menjadi ciri khas petani, dan ini sebagai bentuk upaya persiapan petani sebenarnya untuk ke depan bagaimana kiranya Presiden nanti mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di Sumatera Utara di akhir-akhir ini ya. Tentunya konflik agraria yang seyogyanya diselesaikan sampai hari ini belum selesai. 2 kali tercatat Presiden melakukan rapat terbatas dan memanggil Gubernur Sumatera Utara agar persoalan tanah ini diselesaikan. Tapi sampai dengan hari ini Mbak Neti bisa tahu ini belum selesai. Sehingga khususnya kami dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu, dan nanti juga ada kawan-kawan dari Serikat Tani Mencirim Bersatu, kami tanggal 15 berencana untuk segera berjalan kaki dari Medan, Sumatera Utara menuju Medan Merdeka, Jakarta. Untuk apa? Untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi dan peristiwa-peristiwa konflik agraria yang terjadi di Sumatera Utara kepada Presiden. Mungkin kalau bicara kupas tuntas sebenarnya sudah berkali-kali persoalan pertanahan ini kita coba sampaikan ya. Berkali-kali juga kita sudah bersurat, berkali-kali juga kita turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah daerah. Benar juga yang dibilang Mbak Neti bahwasanya sampai dengan hari ini pemerintah daerah seolah-olah tutup mata dan juga tutup telinga. Kenapa demikian? Buktinya sampai hari ini satupun ketika ada okupasi paksa atau gusuran paksa, tidak ada upaya pemerintah daerah untuk turun ke situ, memediasi, kemudian menyelesaikan dengan baik. Salah satunya itu. Nah, kalau persoalan konflik agraria di Sumatera Utara ini kenapa menjadi sedemikian ruwet, jelimet, dan sedemikian ribetnya? Ini juga tentu banyak faktor ya. Salah satunya adalah faktor ketidaktelitian BPN daerah dalam hal menetapkan hak, dalam hal menetapkan SK yang sudah diterbitkan oleh kementerian dan sebagainya. Mereka main tetapkan saja tanpa melihat kondisi ataupun lokasi yang diajukan oleh si PTPN 2 dalam hal perpanjangan. Satu contoh saja di tempat kami, HGU PTPN 2 yang disinyalir mati tahun 99 di Simalingkar ini tiba-tiba bisa dihidupkan kembali. Sementara di dalamnya ada kampung yang sudah puluhan tahun. Ada eks karyawan yang juga sudah hidup berdampingan puluhan tahun dengan masyarakat di sini. Dan tidak ada pemanfaatan dari pihak PTPN 2 baik secara bercocok tanam maupun yang lain. Akan tetapi tahun 2009 HGU tersebut tetap diterbitkan dan diberikan masa perpanjangannya dengan luas 854 hektar. Ini yang kemudian memicu konflik pada tahun 2017 hingga sampai dengan saat ini. Terakhir kali kita ketahui Mbak Neti, bukan hanya HGU saja, sekarang ini di HGU 171 sebagiannya itu tiba-tiba diperalihkan menjadi sertifikat hak guna bangunan. Yang itu diatasnamakan konon anak perusahaannya yang bernama PT Nusa Dua Bekala. Yang ini disinyalir, dan sebenarnya bukan disinyalir, dipastikan mereka mau coba bangun ribuan perumahan yang konon perumahan rakyat. Tetapi itu adalah bisnis daripada para pihak, entah ada keterlibatan oknum kepolisian, TNI maupun oknum yang ada di PTPN itu sendiri. Dan hari inilah yang memicu kembali
menjadi konflik besar. Kenapa tadi saya singgung sedikit soal ada keterlibatan dari oknum TNI maupun Polri? Salah satunya ketika terjadi penggusuran paksa, PTPN selalu dibackingi oleh TNI Polri dalam jumlah ribuan. Ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Dan inilah yang berbahaya ketika pengusaha, aparat keamanan, preman semua berkolaborasi, ini menjadi kekuatan laten dan di situ pemerintah bingung. Rakyat menjadi korban. Ini juga menjadi satu kekuatan laten yang ini menakutkan sekali gitu loh. Menakutkan buat siapa? Buat kami rakyat yang ada di sini. Nah, kemudian persoalan peralihan HGU menjadi HGB, apakah petani tidak melayangkan surat? Kita sudah berkali-kali melayangkan surat. Iya, sesuai prosedur secara administrasi kami layangkan surat agar proses peralihan HGU menjadi HGB tidak diproses. Kenapa? Lagi-lagi HGU saja yang nomor 171/2009 itu sudah menimbulkan konflik. Ditambah lagi ada peralihan dari HGU menjadi HGB, ditetapkan lagi. Tentu ini akan menjadi konflik yang luar biasa besar. Seperti yang sering saya bilang, kita tidak mau konflik agraria harus memakan korban jiwa. Kita tidak mau lagi konflik agraria harus memakan korban kriminalisasi, penangkapan petani dan sebagainya seperti yang telah terjadi. Dan tentu ketika ini dilakukan terus-menerus akan semakin banyak petani yang dikriminalisasi karena mereka berjuang mempertahankan hak atas agraria itu. Artinya aktivis-aktivis agraria banyak sekali dikriminalisasi. Petani-petani kecil yang memperjuangkan hak kriminalisasi. Ini yang sangat berbahaya. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu kita tahu Pak Presiden terakhir kali ya bulan Januari kalau tidak salah memanggil Gubernur Sumatera Utara. Kemudian menanyakan persoalan konflik di Sumatera Utara. Lagi-lagi di situ ada BPN, ada PTPN, ada gubernur, tapi masyarakat juga tidak dilibatkan. Gitu. Petani tidak dilibatkan dan tidak dipanggil. Ini salah kaprah lagi. Kemudian kemudian di situ disampaikan laporan sepihak. Seolah-olah ada 5.800 ex HGU. 5.800 ex HGU yang itu seolah-olah untuk rakyat. 2.400 sudah mendapatkan pelepasan dari Menteri BUMN, gitu loh. Terus menjadi kewenangan negara dan itu seolah-olah sudah dikasihkan ke rakyat. Padahal sampai hari ini belum. Redistribusi tanah di Sumatera Utara belum ada. Sesuai dengan semangat reforma agraria, redistribusi tanah belum ada. Kemudian 3.000 yang belum mendapatkan pelepasan dari BUMN pun kita tidak tahu di mana lokasinya. Dan apakah juga nanti untuk rakyat, kita juga nggak tahu. Dan bisa dipastikan bukan untuk rakyat. Karena sampai dengan hari ini belum ada. Nah, hal-hal ini tentu Pak Presiden harus tahu bahwasanya redistribusi tanah yang berasal dari ex-HGU, ex-HGB maupun HGU aktif yang di dalamnya ada masyarakat puluhan tahun ini belum pernah ada di Sumatera Utara. Ini yang harus juga kita kupas. Menurut kami Pak Presiden harus tahu hal ini sehingga nanti semua clear. Kalau bentuk upayanya BPN, Kementerian Agraria, pemerintah daerah selalu seperti ini tidak akan pernah selesai. Sekali lagi tidak akan pernah selesai Mbak Neti ya. Kita pastikan nggak akan pernah selesai karena ini sudah carut marut. Nah, bagaimana upaya penyelesaian yang baik? Seharusnya semua pihak tunduk terhadap aturan Undang-Undang Pokok Agraria dulu. Dalam hal ini adalah domain BPN tentu untuk memastikan itu. Mau itu PTPN 2 selaku BUMN, mau itu PT swasta, mau itu perorangan, ini harus tunduk dulu kepada Undang-Undang Pokok Agraria dulu gitu loh. Sehingga nanti clear ini. Dan seperti itulah. Kalau untuk menyelesaikan secara keseluruhan di Sumatera Utara, ya ini harus ditata ulang. Ditata ulang semuanya dan dipastikan tidak ada model bayar. Dan sekali lagi, ketika SHGU ini kewenangannya diserahkan kepada gubernur, ini akan menjadi ruwet lagi. Terbukti beberapa SK gubernur di situ tercantum. Ketika itu SHGU maka
diwajibkan pihak-pihak terkait yang ingin mendapatkan tanah tersebut harus mendapatkan surat perintah bayar dari PTPN 2. Artinya lagi-lagi tidak ada redis di situ. Yang ada adalah rakyat kecil atau eks karyawan yang gajinya hanya 200.000, yang pensiunannya cuma 150.000, dia diwajibkan membayar sesuai NJOP lahan tersebut. Nah ini tidak manusiawi. Akhirnya redistribusi tanah untuk rakyat itu tidak pernah akan ada kalau metodenya seperti ini. Dan ini kita bicara bukan hanya ngoceh saja, tapi faktanya jelas dan ada. Semisal kayak tuntutan masyarakat Melayu, tuntutannya dikabulkan 50 hektar, tapi dia wajib ada surat perintah bayar. Padahal itu tanah adat. Yang lucu kok tanah adat meski bayar lagi ke PTPN 2. Nah ini ya itu Mbak Net, itulah yang kemudian saya pikir sampai hari ini keberpihakan pemerintah daerah nol terhadap masyarakatnya. Keberpihakan aparat keamanan terhadap PTPN 2 terlalu besar. Keberpihakannya kepada rakyat tidak ada juga. Nah, ini yang kami pikir ini harus kami suarakan sampai ke hadapan Pak Presiden agar ke depan konflik agraria tidak memakan korban jiwa, tidak memakan korban kriminalisasi penangkapan terhadap petani, dan semuanya bisa mendapatkan nawacita. Cita-cita Pak Jokowi itu kan ada di dalam nawacita. Reforma agraria, redistribusi tanah untuk rakyat, bukan bagi-bagi sertifikat ke rakyat. Ingat, bukan hanya bagi-bagi sertifikat ke rakyat. Tanah juga. Ya, jadi redistribusi itu adalah tanah pemberian negara kepada rakyat plus sertifikatnya. Tanpa membayar. Iya, tanpa membayar. Inilah redistribusi tanah. Jadi jangan ex-HGU kemudian diwajibkan bayar ke PTPN 2 melalui SK Gubernur. Ini salah kaprah. Dan tentu ini tidak ada semangat reforma agrarianya hilang, redistribusi tanahnya juga hilang dan tidak ada. Seperti itu Mbak Neti. Terima kasih. Itu yang Mas Haris untuk masyarakat Sumut sepertinya banyak tidak mengetahui. Tapi Mas Haris gimana pendapatnya? Karena saya ada juga mendengar, melihat ya kan, dan mendengar dari pemerintah daerah itu ada tanah ya kan dibuat untuk kepentingan umum. Nah, kepentingan umum sementara itu adalah zona merah. Jadi lama-lama bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Itu gimana pendapat Mas Haris? Iya, sebenarnya kalau untuk itu bukan domain kita ya Mbak. Sebenarnya untuk menjelaskan apakah kemudian ada upaya pemerintah daerah yang saat ini entah oknumnya entah siapa kita tidak ngerti, kemudian hari ini bicara ini peruntukannya untuk umum tapi kemudian disulap untuk kepentingan pribadi. Itu bukan kewenangan kita ya. Kalau memang itu ada ya monggo tim daripada Mbaknya lah itu yang menyelidik, yang kemudian mengungkap, dan ya monggo sesuai peraturan hukum yang ada ya silakan ditahan seperti kalau memang ada ya. Tapi sampai hari ini saya belum tahu saja gitu. Kalau memang menurut sepenglihatan Mbak kemudian ada upaya dari pemerintah daerah mencoba untuk misalnya membeli tanah ex-HGU untuk alih-alih untuk kepentingan umum pakai anggaran APBD ya, anggaran pendapatan daerah untuk beli itu, untuk membayar itu, kemudian lusa ternyata untuk kepentingan pribadi, yaitu haknya rakyat Sumatera Utara dan beberapa organisasi kontrol pemerintahan yang tentu itu nanti akan melihat itu dan tentu apa tindakan yang harus dilakukan, dan itu bukan menjadi kewenangan saya tentunya. Terima kasih. Iya, jadi untuk masyarakat Sumatera Utara kita sudah jelas tadi dikupas oleh Mas Haris. Beliau juga aktivis. Untuk selama ini beliau juga sudah melanglang buana ya Mas. Kita juga sebagai masyarakat Sumatera kita sudah bersyukur, dan juga para petani-petani kita akan tetap memperjuangkan hak kita. Begitu kan
Pak Surbakti juga, Dan Pak satu Sembiring. lagi, Mbak. Ya gimana, Pak? Ya, satu lagi Mbak Neti ya. Jadi kalau kemudian persoalan ini dianggap remeh-temeh, bukan tidak mungkin beberapa bulan ke depan akan terjadi gerakan petani dalam skala besar yang intinya satu, bubarkan PTPN yang ada di Sumatera Utara. Kemungkinan besar akan ke sana. Dan ketika itu terjadi, mau tidak mau pemerintah daerah harus ikut campur tangan. Dan yang pasti negara wajib hadir, baik menterinya, presiden dan semuanya wajib hadir. Melihat ini bahwasanya ini bukan hanya masalah kaleng-kaleng, tapi ini masalah besar yang sudah lama terpendam yang akan meledak dalam waktu dekat. Seperti itu Mbak Neti, terima kasih. Tadi kan dibilang Mas Haris kita akan bergerak untuk petani ini mengharapkan atau bubarkan PTPN kalau ini tidak terselesaikan. Itu kan ada dampaknya itu Mas. Terutama kan ada yang pensiunan PTPN. Itu gimana kira-kira Mas dampaknya kalau pembubaran PTPN ini? Iya, kalau dampak pembubaran PTPN kemudian ini yang menghendaki justru petani dan juga ex karyawannya, ya aku pikir tidak ada persoalan juga. Toh karyawannya pun tidak pernah disejahterakan, ex karyawannya pun tidak pernah disejahterakan, SHT-nya pun tidak dibayar. Kan itu. Kalau kemudian ex karyawan dan karyawan aktif dia bisa mengelola tanah itu dan masyarakat mengelola itu bisa sejahtera, kenapa tidak? Toh PTPN selama ini laporannya rugi terus. Toh laporan gula rugi terus. Produksi gulanya juga menurun dan sebagainya. Artinya kita bisa lihat pada kenyataannya bahwasanya rakyat khususnya petani itu akan punya harga diri kalau mereka punya tanah. Ex karyawan perkebunan maupun karyawannya yang sampai hari ini bekerja, saya pikir juga belum bisa sejahtera dengan adanya PTPN. Artinya ya lebih baik dibubarkan saja daripada menjadi BUMN, anak BUMN yang kemudian menyengsarakan rakyat dan juga karyawannya. Tentunya ke sana. Dan perlu Mbak Neti juga ketahui, kalau upaya PTPN 2 masif dalam hal penggusuran paksa dilakukan di saat pandemi corona, ini tentu kalau kami petani boleh dong bertanya-tanya dan ada tanda kutip. Ketika negara dalam keadaan genting, krisis pangan, krisis ekonomi, kemudian penggusuran lumbung pangan dilakukan, penggusuran tempat tinggal rakyat dilakukan, dan rakyat kehilangan tempat tinggal secara permanen, kami petani bertanya sebenarnya PTPN sedang bekerja untuk siapa, pesanan siapa, dan sedang mau menggulingkan siapa. Tentu ke sana, kami rakyat kecil punya alibi ke sana. Ini mereka bekerja untuk siapa, pesanan siapa, dan mau menggulingkan siapa, mendukung pemerintah untuk maju ekonominya atau menjatuhkan pemerintah dengan cara menggusur rakyat dan lumbung pangannya. Seperti itu Mbak Net. Terima kasih Mas Haris, juga Pak Sembiring, Pak Surbakti atas waktunya yang diberikan kepada kami. Juga untuk masyarakat Sumatera Utara biar kita lebih jeli, walaupun kita masyarakat kecil, terutama petani-petani yang saat ini terdampak COVID-19, saya harapkan tetap semangat, tetap maju, perjuangkan hak kita tanpa ada didalangi atau ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian dulu. Bapak-bapak juga Mas Haris ya. Saya senang sekali nih. Walaupun kita inilah keadaannya. Ini adalah balai daripada Simalingkar B ya. Simalingkar A di desa Simalingkar A. Untuk itu kami juga dari Pro 86, saya Neti bersama editor kita Mas Imam, juga Pak Surbakti, Mas Haris, dan Pak Sembiring, juga masyarakat Simalingkar A. Mohon doa restunya. Kita doakan semoga perjuangan mereka di tanggal 15 bulan Juni 2020 menuju Indonesia besar, kering satu, sukses dan membawa hasil.